Halo guys, oke. Hari ini kita akan kembali lagi menganalisa saham. Langsung saja yang pertama kita buka Google ya. Hari ini kita akan menganalisa saham bank. Kita akan menganalisa saham bank. Kita akan menganalisa saham 4 bank terbesar di Indonesia secara cepat. Yang pertama Bank BCA dengan kode saham BCA. Nah, oke, jam perdagangan saham sudah buka hari ini pukul 8.59 jam 9 tepatnya. Saham BBCA sudah terpantau naik 0,83%, naik 75 basis point. Nah, kita lihat track recordnya selama 5 tahun. Saham ini sangat mengalami pertumbuhan yang baik dan bagus, terus bertumbuh ke atas. Hanya jatuh pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Selama 3 tahun juga sudah bertumbuh, selama 1 tahun terus bertumbuh 27% bertumbuh. Secara year to date tumbuh 6%. Oke, sekarang mari kita analisa sahamnya. Harga sekarang adalah 9.100. Kita catat cara analisanya, harus kita catat di Microsoft Word. Oke. Judulnya analisa saham BBCA 1. Harga saham tanggal 10 bulan 7 tahun 3, seharga 9.000 jam 9 pagi. Oke, kedua yang kedua, kita lihat price earning ratio dan PBV-nya. PE ratio dari Bank BCA ini rata-rata di 25 kali. R 25 kali. PBV-nya, price to book value-nya ada di 5,3 kali. Nah, ini dapat kita simpulkan dengan sederhana bahwasanya saham Bank BCA ini saham yang diperdagangkan di atas harga wajarnya, 5 kali dari harga wajarnya. Nah, harga wajarnya di 1.700, book value per share-nya, EVPS-nya di harga 1.700. Makanya dibilang price to book value-nya 5,3 kali, karena harga wajarnya seharusnya 1.700 tapi dihargai di market 9.100. Ya, karena kualitas saham Bank BCA memang bagus. Dividend yield-nya 2,26%. ROE-nya, ya ini saham bank ini kalau ROE-nya sudah di atas 15%, ini saham yang sangat wonderful. Kalau saham bank ROE-nya udah di atas 15%. ROE
20,92%. Oke. Sekarang mari kita amati kondisi keuangannya secara sederhana. Ini temponya kita ganti ke annual untuk tahunan. Ini yang kita cek income statement dulu, laporan laba ruginya. Nah, kita lihat pendapatannya dari tahun 2017 atau 6 tahun ke belakang. 2017 total pendapatan Bank BCA 64,1 triliun, naik ke 68, naik ke 77, naik ke 78, naik ke 80, naik ke 88. Artinya pendapatan saham Bank BCA ini terus bertumbuh, tidak pernah turun sejak tahun 2017, 6 tahun ke belakang sampai tahun 2022. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa saham Bank BCA ini dianggap sebagai saham yang sangat wonderful company bagi bursa, karena memang pertumbuhannya jelas dan sangat bertahap dia. Laba kotornya terlihat di sini terus bertumbuh 52 triliun, 57, 64, 67, 70, 80 tanpa pernah mengalami satu kali pun penurunan. Sekalipun pada tahun 2020 ada Covid dan 2021 kena imbasnya, labanya tetap bertumbuh. Artinya saham Bank BCA ini sangat kuat. Sekalipun ada pandemi waktu itu yang menghancurkan banyak laba perusahaan, saham Bank BCA justru labanya tetap bertumbuh. Mari kita cek laba bersihnya. Laba bersih yang dikantongi perusahaan, uang yang dihasilkan dari kerja perusahaan. 2017 23 triliun, 25 triliun, 28 triliun, nah 27 triliun tetap. Dia ada mengalami sedikit penurunan di laba bersihnya. 28 triliun ke 27 triliun, turun 1 triliun laba bersih Bank BCA. Namun di 2021 dia langsung kembali pulih ke 31 triliun. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun dia sudah kembali pulih, naik kembali ke 40 triliun, naik 9 triliun. Nah, saya yakin pun di laporan akhir nanti tahun 2023 laba Bank BCA pasti naik lagi. Itulah kenapa alasan harga saham Bank BCA ini dihargai sangat mahal, karena memang kualitas sahamnya sangat bagus. Nah, berapa lembar jumlah saham beredarnya? Kita lihat 24 miliar pada tahun 2017, statis sampai tahun 2020. Di tahun 2021 naik menjadi 123 miliar karena perusahaan melakukan stock split, yaitu pemecahan saham. 1 banding berapa ya? Udah sama BCA, saya lupa. Nah, inilah saham BCA ini sudah melakukan stock split saham. Tapi harga sahamnya tetap stabil dan di atas harga wajarnya. Kita lihat di sini. Selanjutnya earning per share-nya secara annual. Di sini terjadi penurunan dari 2020 ke 2021 karena terjadi stock split saham. Jumlah saham beredarnya makin banyak sehingga IPS-nya tampak kecil. Padahal ini kalau dirata-ratakan ya hampir-hampir segini juga kalau jumlah sahamnya masih sama seperti ini atau bahkan naik. Nah, kita lihat di sini ROE dari saham Bank BCA. ROE-nya bertumbuh dari 15% tahun 2021 menjadi 18%. ROE bank, perusahaan bank kalau sudah di atas 15%, menembus di atas 15%, itu artinya sudah perusahaan yang sangat wonderful. Kalau menurut saya, saham perusahaan perbankan yang sangat wonderful. Mari kita lihat di neracanya. Nah, lihat di sini. Total asetnya terus bertumbuh dari 750 triliun tahun 2017 naik jadi 824 triliun tahun 2018, 918, 1075, 1200, 1314 triliun di tahun 2022. Aset Bank BCA ada 1314 triliun. Wow.
sangat besar itu aset untuk perusahaan bank. Total liabilitasnya juga besar, 1.093 triliun. Artinya simpanan nasabah, bayangkan simpanan nasabahnya 1.030 triliun. Berapa nasabah di Bank BCA ini yang sangat setia, karena kinerja banknya juga bagus. Nah, kita lihat di sini total ekuitasnya. Ekuitasnya mencapai 221 triliun. Wow, sangat besar total ekuitas dari saham Bank BCA ini. Price to book-nya kalau kita lihat di sini secara tahunan menyentuh angka 4,7 kali. Jadi saham Bank BCA ini kualitasnya sudah nggak perlu diragukan lagi lah, karena dari jumlah pertumbuhan pendapatannya, pertumbuhan laba bersihnya, kualitas ROE-nya, return on equity-nya sangat memuaskan. Mari kita lihat dari segi dividen. Apakah Bank BCA rutin membagikan dividen? Nah, dari kita tarik 10 tahun ke belakang, dari tahun 2013 rutin membagikan dividen, bahkan 2 kali di bulan Mei dan November di tahun 2013. 2014 juga 3 kali, 2014 April, Desember, 2 kali, 29 April, 4 Desember. Jadi Bank BCA ini setiap tahun membagikan 2 kali dividen. Nah, tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 selalu rutin membagikan dividen. Rata-rata dividen yield-nya mungkin 3-4% aja. Tapi dengan kualitas saham yang seperti ini, saya rasa sangat-sangat bagus saham Bank BCA ini. Nah, kalau kita mau baca profilnya lebih lengkap, di sini ada. Ya, kalau saham Bank BCA siapa yang nggak tahu apanya ya? Ya mungkin, karena di setiap sudut di Indonesia ini saya rasa setiap kota udah ada saham Bank BCA. Bank BCA ada di mana-mana, dan siapa juga yang nggak kenal Bank BCA kan? Perusahaan gaji karyawan sering pakai BCA. Nah, sekarang perlu kita tahu siapa pemegang saham pengendali dari Bank BCA ini. Siapa presiden direkturnya, siapa presiden komisarisnya. Nah, untuk pemegang saham mayoritas dari Bank BCA ini ada PT Dwi Muria Investama Andalan. Nah, siapa PT Dwi Muria Investama Andalan ini? Ya kan, pertanyaannya kan gitu. Sisanya pihak afiliasi pengendali, Johan Emerson Toso, ada komisaris direksi Robert Budi Hartono, Pak Robert Budi Hartono ada juga tercatat, Bapak Bambang Hartono pengendali ini mas, direksi komisaris. Jadi inilah kualitas saham bank yang sangat baik menurut saya. Dari segi presiden direktur sama presiden komisarisnya megang sahamnya mayoritas, seluruh komisaris dan direksi pegang sahamnya. Itu menandakan bahwasanya orang ini juga nggak mungkin lah kalau kita membuat uang kita di situ, di perusahaan itu, kita bekerja secara buruk. Kalau harga sahamnya turun kan kita rugi. Jadi pasti mereka bekerja untuk hal yang terbaik untuk perusahaannya. Nah, PT Dwi Muria Investama Andalan memegang 54,9% saham dari Bank BCA. Saya yakin ini orangnya Pak Robert Budi Hartono dan Pak Budi Hartono. Ya, Pak Bambang Hartono pasti yang punya ini. Kita lihat ya, PT Dwi Muria Investama Andalan. Sebentar. PT Dwi Muria Investama Andalan. Nah, siapa pemegang sahamnya? PT Dwi Muria Investama Andalan milik siapa?
Dwi Murah Investama Anda Saudara merupakan perusahaan milik Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Pasti dua bersaudara ini, karena dua bersaudara ini yang mengendalikan saham Bank BCA. Oke guys, setelah kita tahu siapa presiden direkturnya Pak Yahya Setia Bagja, pasti kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi, dan juga presiden komisarisnya Johan Emir Setioso. Jadi orang-orang yang memegang saham Bank BCA ini memang orang-orang terbaik dalam bisnis bank, yang menjalankannya juga. Jadi inilah alasan mengapa saham Bank BCA dihargai sangat mahal bagi wonderful company. Ya, saya sebagai kita catat dulu hasil analisa kita. Bagi dividen secara baik yang kerja sampailah kita di kesimpulannya adalah saham Bank BCA dan saham sehat sama baik. Namun dengan catatan pada saat ini sudah 5 kali lebih mahal dari 1.000. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi kalau saya secara pribadi ya saya nggak beli saham Bank BCA, saya hanya mengaguminya karena bagi saya saham ini harganya sudah terlalu mahal. Sementara kita cari rumusnya untuk selalu di investasi saham, yaitu mencari saham yang namun harga dan terus. Jadi kita harus cari saham yang wonderful, bagus kualitasnya, tapi R-nya dan PBV-nya harus lebih besar. Oke, begitu guys kesimpulan dari cara screening saham saya secara cepat, namun ini butuh pendalaman lebih lanjut dengan cara membaca laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaannya. Ini saya contohkan sebagai contoh cara cepat men-screen saham saja untuk kita target investasikan. Demikian analisa saham Bank BCA dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.